Teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya sehat-sehat? Saya lagi di kafe ini. Oh, udah ada Mbak Sani. Halo, selamat malam Mbak Sani. Halo Mbak Ika, malam. Selamat malam teman-teman semua. Kita lanjutin obrolan yang kemarin ya. Untuk Ayo. bencian. Ada Mbak Mari. Halo. Halo Mbak Halo Mari. Puji Tuhan, Sehat, sehat. Mbak Mari. Mbak Mari, ayo ke Bali. Ke Bali. Wah, Ayo, iya. Kapan niatnya? Ayo, Oktober ini. Oktober. Oke. Nanti di prepare dulu. Oke, kita lanjutkan obrolan yang kemarin. Kemarin seru banget. Kemarin sampai di mana ya, Mbak Sani? Kemarin kita bahas tentang perbedaan penyangkalan, penolakan, sama pengusiran, Mbak Ika. Betul ya. Dan itu sulit banget. Sulit banget untuk tidak menyangkal. Sulit banget untuk tidak menolak. Jadi kebencian ini memang satu energi yang destruktif ya. Mbak Sani ada pengalaman di situ nggak? Tiga-tiganya sih dah. Tiga-tiganya pernah ngalamin. Yang dibenci siapa nih? Bang Toyib. Kalau sekarang udah mulai tipis, Mbak. Udah mulai tipis ya, udah habis energinya untuk menyangkal, soalnya udah lewat. Dihabis-habisin. Selamat malam Bang Aswar. Belum jadi host ya? Oh udah. Di Jakarta udah nyampe Bang? Udah. Oke, alhamdulillah aman. Astagfirullah, ada penampakan. Astagfirullah. Bang, mau nanya, kemana-mana kok bawa dukun? Ya, kalau ada awan gelap, kalau ada pauga rese, di fufu selesai. Salam buat Mas Didu. Lanjut, Oke. Bang. Halo Mbak Sani. Halo Bang Aswar, senengin udah sampai BSD dia. Oh iya, betul. Hujan Bang di sana? Biasa aja nggak ini. Nggak hujan. Oh ya, di sini hujan, baru aja selesai. Bang, kita bahas itu yuk. Bahas yang non-linear sama linear lagi yuk. Ya, boleh. Gimana atau gimana? Tolong dibahaskan. Maksudnya Sani yang bahas gitu. Oh iya, gimana? Ya jangan ya Sani Bang, belum bisa jelasin. Iya, kenapa harus? Jadi yang Sani tangkap tuh, gitu? Jadi yang Sani tangkap itu kan kalau yang linear itu masih di bawah yang 500 kan. Terus pada saat misalnya kita menghadapi fakta, kalau yang Yasani perhatikan dari keseharian Yasani ya Bang, pasti udah nggak banyak ketarik di dimensi 3. Jadi lebih kalau Yasani perhatikan self talk yang ada tuh rata-rata masih di linear sih memang Bang, tapi masih di area yang dimensi 4 gitu. Nah, untuk latihan kan kita mesti latihan juga ya, maksudnya untuk lebih aware mengakses yang non-dualnya Bang, dari dimensi 5 gitu. Nah, itu yang Sani masih pengennya sih berharap jangan kayak afirmasi gitu, jatuhnya nanti kayak lagi itulah tiba-tiba nanti dari dalam tuh ada penolakan sendiri kalau self talk yang kita pakai afirmasi gitu kan. Nah, untuk latihan latihan way of thinking ke dimensi 5-nya ini Bang, ya Sani masih agak untuk latihannya gitu. Kayak gimana sih Bang gitu?
nggak ada latihannya. Mm-mm. Yang penting itu begini, Mm-mm. secara paradigmatik itu kan antara dimensi linear dengan non-linear itu tergantung pada bagaimana kita merangkul potensi dualitas itu. Dari sini dulu, dari sini. Mm-mm. Jadi realitas itu tidak hitam putih gitu ya. Bukan hitam atau putih, tapi keduanya. Mm-mm. Jadi kita harus ada dualitas pada kesadaran diri, ya toh. Dualitas pada kesadaran diri ini melahirkan identifikasi kesadaran sebagai seseorang atau kesadaran transenden. Bang, sorry, share screen-nya memang belum nyala, Bang. Oh iya. Jadi dualitas pada kesadaran diri itu melahirkan bahwa kita kesadaran sebagai ego, sebagai seseorang, atau kesadaran transenden. Kan ini dualitas nih. Nah, keduanya ini dirangkul. Yo, sebagai ego yang nggak apa-apa. Jadi, keduanya harus dirangkul sebagai potensi dari dualitas itu. Seperti itu. Kalau kita tidak merangkul ini, kita merangkul keduanya, itu berarti kan kita dari S kecil mau ke S besar. itu namanya mencari S besar. Ya kalau kayak begitu ya sulit. Kalau berpikirnya menuju S besar itu ya sulit. Makanya dipakai asasnya gitu ya. Asas non dual. Berarti non dual itu ya meliputi keduanya. Lalu kemudian akhirnya kan tinggal bersaksi ini. Kalau muncul kesadaran seseorang tinggal bersaksi itu tadi itu yang tampak seseorang gitu ya. Kalau sudah sadar yang tampak seseorang itu kan seseorang tadi berarti sudah terlampaui gitu. Oh. Jadi pada saat Yasani memahami, oh aku tertarik di 125 nih misalnya gitu, itu Yasani berarti udah memahami bahwa Yasani mengetahui Yasani ada di ketarik di potensi plus, itu bersaksi ya Bang? Kalau jangan pakai aku. Oh. Yang tampak, yang tadi tampak adalah seseorang. Jadi bukan sebuah kesimpulan, kok bukan konklusi tentang aku. Kalau konklusi tentang aku ya seseorang itu. Iya, masih seseorang ya. Seseorang nunjuk seseorang. Ya Bunda Mas. Makanya Hawking itu menulis di non-linear itu bahasanya hanya yang tampak adalah seseorang. Seems, bukan is, bukan dia tidak bisa didefinisikan sebagai kita. Nah, orang yang nggak menyadari gaya bahasa yang tadi tampak adalah, maka dia akan selalu aku tadi dari sini ke sini lah, sama saja kan? Iya. Jadi tidak ada yang menyaksikan kalau dalam pembahasannya ya.
Yang tadi tampak adalah seseorang. Ini penting ini. Yang tampak adalah seseorang. Maka seseorang itu terlampaui. Siap? Jadi yang tampak ya. Transenden itu kan menyaksikan dari posisi God view. Jadi yang tampak. Yang tampak. Jadi seperti itu. Yang seseorang itu melekat pada status sosial misalnya, atau melekat pada kepemilikan tubuh. Itu tanpa semua. Itu Mbak Sani. Maka kemudian karena semua tampak, di situ kan tidak ada lagi individual gitu ya. Seluruh dunia ini tampak sebagai cermin dari kehidupan itu sendiri. Jadi linear dan non-linear itu sebenarnya satu dan sama gitu ya. Tapi itu bagi yang bersaksi di atas ya katakan 650 begitu. Jadi pada akhirnya linear dan non-linear itu hanya sebuah gaya bahasa. Sebuah gaya bahasa untuk membypass pikiran begitu ya. Untuk membypass pikiran bahwa ini adalah sebuah sistem yang berbeda. Makanya kalau teman-teman baca buku Power Force, yang beli Power Force ya nabung-nabung. Pada akhirnya itu hanya soal kemawasan gitu. Kemawasan pada yang tampak. Nggak ada lagi istilah dualitas, non-dualitas, nggak ada lagi istilah linear dan non-linear. Itu hanya gaya bahasa. Pada akhirnya adalah hanya soal kemawasan pada yang tampak. Seperti itu. Persoalannya kan adalah mampu menyadari seseorang ini gitu. Yang menyadari seseorang itu ya yang transenden itu siapa yang nggak tahu. Tanyain siapa yang nggak tahu. Pertanyaan siapa. Kira-kira seperti itu. Makanya kalau sudah di 540, teman-teman juga bisa baca di buku TLOC. Di 540 itu semua seseorang itu dilarutkan ya secara intensif. Semua seseorang itu dilarut. Seseorang yang pingin kaya, seseorang yang pingin punya pasangan. Jadi kalau seseorang itu ya pasti karep. Seseorang yang inilah itulah, yaitu seseorang semua. Di 540 semua dilarutkan. Ya. Semua dilarutkan. Sehingga yang tampak adalah warna-warna energi tanpa seseorang. Warna-warna energi tanpa seseorang. Jadi nggak sebut nama lagi ya Bang ya berarti?
Nggak sebut nama, nggak sebut kepemilikan. Nggak ada lagi seseorang itu. Iya. Seperti itu. Jadi ya hanya apa namanya, yaitu tanpa nama. Seperti itu. Adapun misalnya kalau mau dikasih nama nggak apa-apa. Tapi nama itu tidak lagi mewakili seseorang, tetapi mewakili warna-warna energi dalam kehidupan. Ya kan? Mewakili warna-warna yang tampil dalam energi kehidupan. Situ nanti kalau seperti itu, maka energi kundalininya otomatis aktif, cakranya bersih. Dan penyebutannya pun terserah sama yang menyaksikan itu kan. Mau bebas aja dia Nama-namanya menyebut. iya. Iya, bebas ya dia. Ngoten. Coba deh dibaca di buku TLOC Bahasa Indonesia halaman 200 mungkin 240 lah ya. Bab tentang unconditional love. Seperti itu. Cuma kadang-kadang begini Mbak Sani. Dalam pengalaman saya, mentransendensi orang, ya kalau 500 orang adalah. Itu seseorang itu mudah ditransendensi kalau dia tidak ada luka. Kalau ada luka itu sulit. Harus disembuhin dulu lukanya. Baru kemudian seseorang itu bisa ditransendensi dengan mudah. Seseorangnya itu. Kalau masih luka, angel. Karena logikanya belum ini kebuka. Apa nalarnya belum kebuka? Apa nggak mau dengar ini? Nggak dengar masukan gitu, Seseorangnya Bang? menjadi tidak jelas gitu. Karena masih luka. Belum jadi, baru setengah jadi. Baru jadi mumi. Makanya yang traumatik itu agak sulit transendensi sendiri. Itulah pentingnya punya mentor. Itulah pentingnya kita bisa berdiskusi di acara-acara seperti ini. Makanya kemudian tuh Hawking menulis buku Letting Go. Itu untuk membantu menyembuhkan seseorang itu dulu gitu ya. Seperti itu. Jadi ini ya untuk Mbak Sani. Jadi seperti itu. Jadi kemudian itu kalau seseorangnya sudah hilang, maka pilihan dan niat itu ya menjadi kehendak Tuhan begitu ya. Jadi kehendak Tuhan. Sya'a. Ya, seperti itu. Mudah sebenarnya ini. Cuma saja itu memang seseorangnya ini kebanyakan gitu. Dan masih ada yang sakit, masih ada yang setengah jadi, ada yang macam-macam lah. Makanya sulit ditransendensi sendiri. Kalau kayak gini kan ya apa namanya? Seolah-olah gampang sekali kan? Iya.
Tapi kalau lagi teraktivasi seseorangnya yang masih belum sembuh, ya nggak bisa itu. Terkancing aja. Bahkan kadang orang itu ingin memerankan seseorang itu sampai 2 tahun, baru dia bisa transendensi. Seperti itu. Saya pernah dulu transendensi orang. Dia ingin jadi seorang terapis. Ini harus dilarutkan. Lah, aku udah belajar khusus macam-macam, tuh jadi terapis, kamu selalu larutkan. Mendingan kamu yang saya tinggalin, katanya. Sekarang transendensinya itu padat ya. Di kelas rumah PCI itu, antrinya panjang banget. Dan Ini satu Mbak orang pun Yasani bisa, kan di anggota iya, dan satu orang gimana? pun bisa beberapa kasus itu ya Bang ya. Panjang Iya. banget. Mm-mm. Makanya Mbak Yasani ini beruntung punya acara, ini kan dari rumah PCI Mbak Yasani ini. Punya acara sendiri dan seminggu 2 kali gitu. Iya Bang. Menang banyak. Menang banyak. Terus kalau pagi King juga dari rumah PCI gitu. Jadi ya disitulah ditata. Mungkin kalau ada lagi teman-teman yang ingin semacam ini ya perlu bikin event. Nunggu dulu inilah ya, nunggu ruang podcast saya propertinya datang. Tapi ini memang kan karena Mbak Yasani ini udah lama, hampir 2 tahun ya Mbak Yasani ya. Iya, semenjak pandemi mulai lah Bang, ingat banget yayasan itu. Makanya sekarang itu lebih mudah memahaminya. Oh gini. Kalau yang baru-baru mulai ini ya nggak ngerti. Makanya teman-teman ya ikut aja. Walaupun belum paham, ikut aja terus aja. Ikut ngobrol gitu ya. Baca buku. Seperti itu. Iya, nanti connect sendiri tiba-tiba, oh ini, oh Iya, ini. tiba-tiba connect sendiri, betul. Tiba-tiba connect sendiri. Seperti itu. Jadi memang sekarang itu ya jadwal transendensi ya padat banget ya. Apalagi kemarin ada teman saya setelah transendensi itu dapat rezeki banyak. Wah, tambah nyebar ay. Caranya gimana? Jangan jadi seseorang katanya. Waduh. Seperti itu. Ini aja di kantor itu ya masih ada yang nungguin. Padahal saya di BSD nungguin gitu. Pokoknya harus transendensi harus tuntas katanya, ya udah. Paling bagus tuh kalau untuk membahas ini baca bab-bab tentang 500, 540, 600, 600 ke atas lah. Rangkul prinsip dualitas pada kesadaran diri. Maka itu nanti ya S kecil, S besar, ya itu diterima semuanya. Pada saat ngerangkul itu, kadang-kadang bisa ketawa sendiri ya Bang? Oh langsung jadi humor, ya langsung jadi humor. Malu sendiri kadang-kadang tuh, untung nggak ada yang tahu gitu, dalam hati aja gitu, udah ketawa sendiri gitu ya Bang? Seperti itu. Soal kebenciannya, ya itu biasanya banyak luka dia. Banyak luka yang belum sembuh. Terus biasanya itu ya nggak mau diterapi, ingin terapi sendiri. Saya juga pernah sih seperti itu. Tapi akhirnya kan mentok. Kesulitannya kan kita nggak bisa menjadi penyelam sekaligus pengamat gitu loh dalam satu waktu.
Ya kan? Nggak bisa. Seperti itu. Nah, pokoknya biar tetap transenden, jadikan gaya bahasa yang tadi tampak itu ya. Budayakan bahasa yang tadi tampak. Jadi biar seseorangnya itu selesai. Yang tampak di 2021 adalah energi ini yang dialami oleh seorang Yasani. Bla 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 bla. Tertawa sendiri gitu ya. Dan itu harus dibahasakan kembali. Seperti itu. Saya dulu ya latihan membahasakan ini ya yang lama gitu ya. 2 tahunan lah. Sampai jadi. Yang tadi tampak. Seperti itu. Yang tadi tampak. Itu lama-lama tuh jiwanya indah. Karena semua apa namanya dualitas pada yang tampak jadi lebur gitu. Kalau sudah tidak ada dualitasnya itu, ya itu jadi beautiful gitu. Jadi beautiful. Tadi malah saya lagi jalan-jalan, tiba-tiba lagi jalan gitu ya sore, dipeluk orang. Waduh. Cewek atau cowok, Kang? Rahasian. Iya, waduh. Kebetulan lagi estase gitu. Kaget juga gitu. Oh. Ada kepengen. Aduh. Pokoknya budayakan gaya bahasa yang tadi tampak. Maka itu seseorang tidak akan muncul. Pokoknya semua orang-orang yang kita curigai, semua orang-orang yang ingin kita ubah, semua orang-orang yang ingin kita kutuk, itu adalah yang tadi tampak. Yang tampak sebagai warna dari diri kita sendiri. Jadi, ya yang diubah diri kita lah. Iya. Nggak usah, karena dia tampak pada materi. Berarti kan materi adalah aspek spirit pada yang di tingkat indrawi. Nah, seperti itu. Termasuk kebencian gitu ya. Ya, seseorang yang ingin membenci, tapi kadang-kadang sulitnya itu memang seseorang ini sampai puas dia. Sampai puas. Seperti itu. Makanya perlu ada mentornya. Paling enggak itu teman ngobrol lah. Teman ngobrol. Iya, biar tetap waras ya, Bang. Iya, tetap waras. Dan hindari grup-grup yang tidak ada isinya. Maksudnya itu hindari dalam obrolan yang tidak sadar keseseorangan gitu. Untuk pemula, tapi kalau untuk yang sudah senior ya nggak ada yang perlu dihindari. Nggak ada yang perlu dihindari. Tapi kalau yang baru-baru itu ya harus ada pantangan-pantangan lah. Iya, kalau nggak konslet terus nanti Bang tiap hari. Cuman Tiap gara-gara hari. baca cuman gara-gara coba baca grup WA bisa langsung rusak 1 hari. Langsung penilaian nggak mampu lagi melihat tanpa, tapi wah ini ternyata sialan ya, saya udah bayar segini habis uangku.
Akhirnya ya habisin bahas seseorang. Seseorangnya sendiri lupa disadari. Sibuk nyerang seseorangnya seseorang gitu. Ayo apa gunanya nyerang seseorangnya seseorang gitu. Lagi pula yang menyadari seseorang ya akan seseorang itu. Seperti itu. Gitu ya, Mbak Sani. Iya, Bang Aswar. Dan itu harus dilatih loh. Gaya bahasa yang tadi tampak, yang 20 tahun lalu tampak. Biar kemudian tuh dualitas dari memori itu hilang. Kalau dualitas itu nanti cakranya, kundalininya ya enggak ngalir. Jadi sakit nanti. Seperti itu. Kan kalau sakit ya, tapi sebenarnya sakit pun ya enggak apa-apa. Wong itu peluang untuk Disembuhkan. mensucikan kembali seseorang itu. Peluang untuk meleburkan seseorang. Seperti itu. Jadi mudah ya sekarang ya. Iya, iya Bang. Biasanya kadang-kadang satu hari tuh kalau mau tidur gitu ya Bang, kayak kayak ini apa? Kayak mau menonton ulang lagi dari pagi tadi sampai rebahan itu, yang mana yang belum selesai kayak gitu Bang. Jadi biasanya perhatiin gitu, berapa kali aku misalnya ada rasa jengkel, berapa kali aku misalnya kayak gitu Bang. Pertamanya kayak gitu kan. Terus beberapa kali ya Sani perhatikan ke sini-sini tuh udah beda banget sama yang dulu. Jangan Kalau berpikir objektif, jangan tanya berapa kali. nggak usah ya, nggak usah ya. Seseorang, Oh ya, seseorang yang seseorang. tampak gitu. Jadi memang beda di batin, ketenangan lebih apa siap untuk besok pun beda Bang. Nah, Terasa beda. ya seperti itu. Jadi jangan fokus pada eventnya, fokus pada kesadaran sebagai seseorang. Seorang Aswar begitu. Seorang Aswar panjang kan ceritanya. Itu di seseorang itu di ini dulu. Dileburkan ke seseorangannya. Jadi dia hanya menjadi Yang tampak. warna energi dari kehidupan. Ya kan? Ada warna hitam, ada warna putih. Ya kan hanya warna kehidupan aja, nggak menjadi seseorang. Jadi yang nggak ada bedanya dalam pengertian itu nggak perlu di ranking. Karena warna merah nggak lebih baik dari yang putih nggak lebih baik dari yang ungu. Semua ya nilainya sama ya. Semuanya indah, bunga, Iya. ya kan? Kayak lagu-lagu di TK itu, Mawar Melati, semuanya berkumpul di sesama. Sangat melati diperlukan. Gitu ya. Iya Bang Aswar. Oke, terima kasih malam ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Singkat padat Mbak Ika. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, singkat padat, nggak apa-apa. Aduh, nanti bisa diulang-ulang lagi. Terima kasih, Sobat Sebut Saja Mawar, untuk kehadirannya malam hari ini. Indah banget ya, sekalipun topiknya melampaui kebencian. Oke, sampai ketemu nanti minggu depan. Tetap simak untuk informasinya di grup Sebut Saja Mawar. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih Mbak Mari, Mbak Sani, Mas Kamim, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya pindah sana.